Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Sebelum mulai, saya absen dulu ya. Alvin, Hadir Pak. Amanda, Saya Tria, Zahir. Hadir. Oke, baik. Hadir semua ya. Semoga tetap semangat belajar untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita belajar, yang dikejar adalah ilmunya. Jangan kejar nilainya saja. Belajar dengan giat, belajar jujur. Nah, kalau kita mengejar ilmu, pasti akan dapat nilai yang baik. Dan kalau kita kejar nilai, belum tentu dapat ilmu yang baik. Betul? Iya betul Pak. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai K3LH. Ada yang tahu apa itu K3LH? keselamatan dan kesehatan kerja ya Pak. Ya, bagus. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Jadi kalau kalian melihat pekerja konstruksi bangunan, itu banyak yang menggunakan alat-alat yang bermacam-macam ya. Itu adalah alat-alat keselamatan yang wajib digunakan. Kenapa K3 itu perlu? Supaya ketika kita bekerja nanti lebih terarah dan dapat menghindari dari potensi kecelakaan. Itulah pentingnya K3LH untuk diterapkan kepada kalian-kalian ini yang akan kerja di proyek nanti. Selanjutnya, silakan disimak slide berikut. Ya, keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan hidup. Oke, ini ya. Kalau di konstruksi bangunan itu, pekerjanya ada yang menggunakan helm, rompi, sarung tangan, kemudian sabuk pengaman, ataupun sepatu ya, atau sarung tangan. Jadi itu adalah alat-alat pelindung diri yang merupakan bagian dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, ini ya. Keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu adalah suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan. Termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksi. Jadi keselamatan kerja itu tidak hanya untuk keselamatan pekerjanya, untuk menyelamatkan pekerja, tetapi juga menyelamatkan peralatan dan produksi dari konstruksi tersebut ya. Nah, selanjutnya. Prinsip keselamatan kerja. Yang pertama, mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan. Pada intinya, prinsip keselamatan kerja itu hanya dua ya. Jadi kita harus, yang pertama kita mengenali apa yang akan kita lakukan, pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita mengetahui potensi-potensi bahaya yang dapat terjadi dari pekerjaan tersebut. Setelah itu baru kita cari tahu bagaimana caranya supaya kita dapat mencegah ataupun menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat terjadi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum. Jadi secara umum tujuannya itu ada 4. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan hak setiap pekerjanya, setiap karyawan ya, makanya perlu dilindungi. Dan juga sebagai kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Lalu yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan tersebut. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini tujuannya tidak hanya melindungi para pekerja maupun karyawan yang bekerja langsung di konstruksi, tetapi juga masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar proyek, seperti itu ya. Dan yang ketiga, menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaan secara aman, efisien, dan efektif. Jadi selain melindungi manusia, K3 ini juga melindungi sumber daya yang akan digunakan supaya bisa ya aman, efisien, efektif gitu ya.
Dan yang keempat, dari segi kesehatan, untuk mencegah dan membasmi penyakit yang dapat timbul akibat kerja. Baik, selanjutnya, ya, alat pelindung diri atau APD yang tadi kita lihat digunakan oleh orang-orang konstruksi. Jadi ada helm proyek, kacamata safety, rompi proyek, masker, sarung tangan, dan sepatu safety. Ini hal yang umum ya digunakan oleh pekerja. Masih banyak lagi, tapi yang paling sering digunakan adalah yang ini. Semuanya juga mempunyai fungsi masing-masing seperti helm proyek untuk melindungi kepala dari benturan, kemudian kacamata safety untuk melindungi mata dari serbuk misalnya ataupun zat berbahaya lainnya. Dan rompi proyek itu tujuannya apa? Supaya pekerjanya mudah terlihat, terutama ketika malam hari yang gelap itu ya. Karena rompi proyek ini kan sifatnya sifatnya memantulkan cahaya. Oke. Selanjutnya masker ya, masker juga melindungi saluran pernafasan juga dari serbuk, misalnya serbuk kayu, serbuk semen, pasir, ataupun zat berbahaya lainnya. Dan sarung tangan itu melindungi tangan pekerja ketika menggunakan alat, ketika sedang membawa barang, dan segala macamnya. Sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari misalnya material yang terjatuh di lantai ketika konstruksi, seperti paku, mungkin kayu, atau batu, dan lain-lain, kerikil, ya. Maka dari itu digunakanlah sepatu safety. Baik, ya, ini saya ada helm proyek ya. Ya, ada helm proyek, warna putih, sifatnya keras, kuat. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi di bagian belakang helm proyek itu pasti ada lingkaran pengaturnya. Jadi pengaturnya ini gunanya untuk melonggarkan ataupun mengencangkan ukuran dari helm itu. Jadi bagaimana ketika kita menggunakannya? Kita pertama longgarin, terus kita taruh di kepala, baru kita kencangin sesuai dengan ukuran kepala kalian masing-masing, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, kita bahas kesehatan kerja. Tadi kita berbicara tentang keselamatan kerja, sekarang kita membahas mengenai kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu adalah suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerja, baik masyarakat dan lingkungan. Nah, ini selanjutnya fungsi keselamatan kerja, kesehatan kerja menurut International Labour Organization. Jadi ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama, melindungi pekerja terhadap masalah kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Lalu yang kedua, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan baik secara fisik maupun mental, serta menyadari kewajiban terhadap pekerjaannya. Lalu yang ketiga, memperbaiki dan memelihara keadaan fisik, mental, serta sosial pekerja sebaik mungkin. Itu ya. Nah, ini adalah landasan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi SOP penerapan K3 konstruksi di Indonesia itu diatur dalam pedoman-pedoman sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Cap 174/Men, _1986, tanggal 4 Maret 1986. Lalu yang kedua, Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dan yang ketiga, penerapan K3 juga diatur di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Itu ya. Nah, ini pembinaan keselamatan kerja. Jadi bagaimana caranya supaya penerapan K3 itu di konstruksi itu berjalan dengan baik? Nah, ada 3 cara utamanya, yaitu melalui penyuluhan singkat atau safety talk namanya, kemudian membuat safety committee atau komite keselamatan kerja ya. Lalu yang ketiga, melalui pendidikan dan pelatihan. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau misalkan penyuluhan singkat itu kita dapat contohnya memberikan motivasi kepada para pekerjanya supaya bekerja lebih mementingkan keselamatan. Dan yang kedua, memasang poster yang mempromosikan keselamatan kerja atau K3. Dan juga pemutaran film atau slide yang mempromosikan K3. Melalui safety committee bisa dibuat suasana yang nyaman di pekerjaan atau di konstruksi ya.
ketika bekerja supaya pekerjaannya dapat bekerja dengan nyaman pula. Lalu yang kedua dengan menanam kesadaran di masing-masing pekerja supaya mereka sadar pentingnya keselamatan diri masing-masing dibandingkan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pemberian informasi yang segala halnya berkaitan dengan K3. Melalui pendidikan dan pelatihan, contohnya bisa dilaksanakan kursus atau pelatihan ya, pelatihan kursus K3 keselamatan kerja yang akan dipelajari oleh pekerja-pekerja. Lalu latihan penggunaan peralatan yang akan digunakan di proyek nanti misalnya. Seperti itu ya. Baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Oke, sekarang kalau kalian melihat konstruksi di lingkungan rumah kalian, atau mungkin tetangga kalian ada yang sedang merenovasi rumah, apa yang ada di pikiran Anda? Pak, biasanya tukang di rumah itu tidak menggunakan alat pelindung, Pak. Bukannya hal tersebut berbahaya ya? Ya, benar-benar. Jadi, tukang-tukang di rumah itu yang biasa tidak menggunakan alat pelindung, menurut prinsip K3LH itu sebenarnya tidak boleh ya, karena bisa meningkatkan potensi bahaya. Jadi, bahayanya semakin meningkat karena mereka tidak menggunakan alat pelindung. Minimal gunakanlah sarung tangan, sepatu, atau helm proyek ya untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena jika dilihat di Indonesia itu proyek-proyek rumah memang jarang ya yang menggunakan peralatan safety dengan lengkap. Kalau kalian lihat di luar negeri misalnya, di negara-negara maju seperti Amerika ataupun negara-negara Eropa, itu walaupun proyeknya hanya untuk proyek renovasi rumah atau membangun rumah, itu pasti tukangnya menggunakan alat-alat pelindung diri. Jadi seharusnya di Indonesia pun seperti itu. Kenapa penting? Ya karena sebagian besar faktor kecelakaan di konstruksi di Indonesia itu disebabkan oleh kelalaian pekerjanya. Sisanya yang dikarenakan faktor alam. Begitu ya pentingnya K3LH untuk diterapkan supaya mencegah cedera, cacat, bahkan kematian akibat kecelakaan dan penyakit. Selain itu juga mencegah kerugian dan kerusakan yang dapat terjadi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Bagaimana seharusnya untuk menekankan pentingnya K3LH ini supaya dapat mengurangi angka kecelakaan konstruksi di Indonesia? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di slide presentasi tadi ya, seperti penyuluhan, membuat safety committee, dan mengadakan pelatihan. Sebenarnya semua itu tadi ya, ketiga cara tersebut dapat dicapai jika kontraktornya sudah memahami betul apa pentingnya K3LH bagi para pekerja dan juga bagi pekerjaan itu sendiri. Kalau kontraktornya saja sudah kurang memperhatikan K3, bagaimana dengan pekerjanya ya kan? Kalau di konstruksi rumah itu seperti yang tadi ditanyakan oleh teman Anda, itu perlu digencarkan kampanye pentingnya K3 dan harus ada pengawasan yang ketat oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Ya, Komite Keselamatan Konstruksi ini ada di Indonesia ya. Nah, itu salah satu bentuk dari safety committee tadi yang saya sampaikan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan? Disilakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi ya, jadi intinya K3LH ini sangat penting di dunia konstruksi untuk penerapannya sebagai jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kenapa? Karena kesehatan dan keselamatan itu merupakan hak setiap pekerja, hak karyawan. Jadi pihak kontraktor harus bisa melindungi keselamatan para pekerjanya dan juga melindungi sumber daya supaya bisa digunakan dengan lebih efisien seperti itu. Baik, kalau dirasa sudah cukup ya, mungkin sampai di sini saja untuk kelas pembelajaran hari ini. Akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi ya.